Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, inspirasi sabda Tuhan di hari ini, hari Jumat tanggal 23 Agustus. Kita boleh mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Tentu bacaan ini sudah sangat jelas menunjukkan kepada kita gambaran kasih Allah yang nyata. Ya. Ketika seorang datang bertanya kepada Yesus, guru hukum mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Lalu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan dengan sungguh, dengan segenap jiwa raga, dengan keseluruhan diri, dengan keutuhan diri. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan yang kedua, tapi yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah gambaran kasih Allah. Jadi sesungguhnya jati diri Allah adalah kasih. Maka kita boleh belajar dari Allah yang adalah sumber kasih. Kita tahu bahwa Allah yang menjelma dalam diri Yesus mengajarkan kepada kita totalitas kasih atau cinta atau kasih Allah yang agape. Cinta yang tanpa syarat atau cinta yang sejati, the true love. Nah, ini cinta yang sejati itu dimurnikan dalam perjalanan hidup kita. Tentu manusia, kita mengenal ada 3 tingkatan cinta, ya. Jadi kasih, dan kasih yang sempurna adalah kasih yang agape. Itu manusia punya cinta yang terbatas, sebagaimana dialog Yesus dan Simon Petrus ketika Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus menjawab dengan cinta manusia yang terbatas. Tetapi dengan kasih itu, kita boleh belajar dari Allah yang adalah sumber kasih sejati. Kita memohon agar kiranya hari ini kita boleh disadarkan menjadi seorang pribadi yang mampu mengasihi. Karena itulah hukum Allah, hukum kasih yang sesungguhnya, hukum yang terbesar, yakni mengasihi. Tentu kita dimurnikan dengan perjalanan hidup kita, di dalam kehidupan harian kita, dalam pengalaman nyata kita dimurnikan untuk mengasihi. Kita juga boleh bertanya, apakah cinta saya atau kasih saya itu berdasarkan motivasi yang benar? Dan seringkali kita mendengar ungkapannya, I love you because I need you. Seringkali kan kita mengetahui motivasi kita mencintai karena apa? Karena motivasi, ya. Kalau motivasi kita tidak benar, seringkali itu membuat kita jatuh atau bahkan mencelakakan kita. Tapi sadarilah bahwa I need you because I love you. Jadi manusia itu membutuhkan perhatian apapun keadaan kita.
membutuhkan dikasihi, dicintai, dihormati. Dan itu adalah kasih yang utuh, kasih yang nyata. Maka kita mohon agar kiranya kita boleh belajar dari Allah yang adalah kasih. Karena Allah memberikan seluruh, memberikan dirinya. Kita boleh meneladani Yesus sendiri. Ia mengasihi tanpa batas. Ia memberi segala-galanya demi keselamatan umat manusia. Kita juga boleh dan belajar dari misalnya Rasul Paulus, Petrus, dan juga Santo dan Santa, memberi hidup segalanya. Dan satu hal yang menarik bagi saya, ungkapan Bunda Teresa, ya, dengan kasih yang utuh kita boleh mengasihi sampai kita sendiri mengalami luka, atau kita mengasihi sampai kita sendiri terluka. Semoga dengan kasih itu kita mampu berkorban dan memurnikannya dengan mencari atau bertanya dalam diri kita, apa motivasi kita mencintai, mengasihi. Bila kita mengasihi seperti kasih Tuhan, mengasihi tanpa batas, maka kita menemukan kedamaian dan kita senantiasa berjalan di dalam tuntunan karya kasih Tuhan. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga, dan komunitas, semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan pada hari ini, dan juga kebaikan Allah yang kita alami dari pengalaman sederhana apapun. Semoga kita mampu menjadi saluran kasih Allah dalam setiap perjalanan hidup harian kita. Tuhan memberkati, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.